Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saat ini saya kembali menyapa kita semua dalam Sapaan Gembala GKI. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan dan disapa oleh firman-Mu. Kiranya kebenaran dan kebaikan firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan, menyapa, dan akan menjadi penuntun dalam langkah kehidupan kami seterusnya. Terima kasih Yesus Kristus, dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, renungan saya pada kali ini akan dimulai dengan sebuah film yang pernah saya tonton di tahun 2019. Film ini namanya Imperfect. Nah, film Imperfect ini diprakarsai oleh Ernest Prakasa dan juga istrinya Meira Anastasia. Ceritanya tentang seorang perempuan namanya Rara yang punya insecure tinggi banget karena bentuk tubuhnya, karena warna kulitnya, karena bentuk rambutnya. Dan itu dia dapatkan ternyata bukan cuma dari orang-orang yang jauh dari dia, tapi justru dari orang terdekatnya. Ibunya itu seorang mantan model, dan ibunya ini sering membandingkan bagaimana kehidupan ibunya dulu dengan kehidupannya Rara sekarang. Dan itu yang membuat Rara makin insecure. Apalagi ketika Rara harus masuk ke sebuah perusahaan beauty industry, dan disitulah dia dituntut untuk punya standar-standar tertentu yang mana harus cantik seperti ini, bentuk tubuhnya harus seperti itu, dan lain sebagainya. Itu makin membuat dia insecure. Tapi di akhir film tersebut, Rara menyadari bahwa sesungguhnya kita perlu mengubah insecure menjadi rasa syukur. Dan Rara mengerti bahwa sesungguhnya kita semua gak ada yang sempurna kok. Kita semua punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. It's okay untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, sayangnya Bapak Ibu, tidak semua orang sampai pada pemahaman seperti Rara tadi. Ada banyak orang yang sampai detik ini yang masih merasakan bagaimana dirinya itu masih selalu kurang, masih belum punya kemampuan yang baik, masih kurang berharga, masih gak punya nilai diri yang bisa dibanggakan. Dan itu semua terjadi karena bisa jadi pada waktu dia kecil, atau mungkin ketika dia di sebuah komunitas, di sebuah tempat, dia mendengarkan perkataan-perkataan yang kurang mengenakan atau menyakiti hatinya tentang bentuk tubuhnya, tentang keadaannya, tentang keluarganya, tentang latar belakang kehidupannya, dan itu membuat dia merasa tidak berharga. Itu merasa dia adalah manusia yang lemah, yang tidak punya nilai baik di hadapan orang lain, yang tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan orang lain. Dan bahkan beberapa orang kemudian menyalahkan Tuhan ketika orang itu mulai membandingkan dan melihat, kok orang itu bisa nyanyi bagus ya, kok orang itu bisa melukis luar biasa, kok orang itu bisa main musik, kok orang itu dapat prestasi yang luar biasa, sedangkan aku gini-gini aja. Nah, itulah yang kemudian membuat banyak orang merasa makin insecure, tidak bersyukur, dan kemudian kehilangan pengharapan bahwa sesungguhnya kita semua ini punya nilai dan punya harga yang luar biasa. Nah, melalui tema yang memang saya pilih, Perfectly Imperfect ini, sesungguhnya ada satu teladan di Alkitab yang dia menyadari, dia orang pintar, dia orang luar biasa, tetapi dia menyadari bahwa kelemahan dan kekurangannya itu bukanlah sesuatu yang harus dia ratapi atau kemudian sesuatu yang harus dia sembunyikan, tetapi justru dalam kelemahannya dia merasa bahwa kuasa Tuhan itu menyempurnakannya. Nah, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing atau HP kita kalau ada aplikasi Alkitabnya, di 2 Korintus 12 ayat 9. Yang nulis adalah Rasul Paulus, dan dia berkata demikian. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, jadi seorang Rasul Paulus yang luar biasa, yang punya kepintaran, punya popularitas di antara orang Yahudi pada waktu itu sebelum dia kemudian bertobat. Dia anggota Sanhedrin, bukan orang sembarangan. Ternyata ketika dia bertobat, menerima Kristus, dan dia mengenal Kristus, dia menyadari bahwa kelemahannya itu justru sesuatu yang bisa dipakai Tuhan, disempurnakan Tuhan untuk melakukan pelayanan-pelayanan, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, menjadi berkat bagi sesama. Nah, kalau sekarang sampai detik ini masih ada dari antara kita yang mungkin merasa dirinya nggak sempurna dan tidak berharga, it's okay. Saya tidak sempurna,
kita tidak sempurna, Rasul Paulus tidak sempurna. Tetapi ketidaksempurnaan itu akan dipakai oleh kasih Tuhan yang sempurna, oleh kuasa Tuhan yang sempurna, bisa menjadi berkat buat sesama. Jadi kita semua yang gak sempurna bukanlah orang-orang yang harusnya meratapi diri, kemudian merasa rendah diri, kemudian justru menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi. Tetapi kalau kita mau berserah pada Tuhan, menyerahkan segala kelemahan kita, kekurangan kita padanya, kita bisa dipakai Tuhan untuk melayani sesama, untuk melayani Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Pertanyaannya, apakah kita mau untuk kemudian menyadari bahwa sesungguhnya rasa insecure kita tuh gak berguna, Bapak Ibu? Kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita, masa depan kita, kelebihan dan kekurangan kita pada Kristus yang sempurna tadi, maka dalam imperfection kita, dalam ketidaksempurnaan kita, Kristus yang perfect tadi akan menyempurnakan kehidupan kita. Yang perlu kita kejar itu bukan kesempurnaan di mata orang, tetapi pertumbuhan. Kiranya firman ini tidak hanya meneguhkan kita-kita yang punya rendah diri, tetapi juga meneguhkan kita semua yang mungkin pernah menjadi pelaku dan kemudian merendahkan atau kemudian menyalahkan atau kemudian meremehkan orang-orang yang punya keterbatasan. Tetapi kita mengingat bahwa dalam kelemahan pun Tuhan bisa memakai kita untuk hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan yang sempurna, kita nggak sempurna, nggak apa-apa. Mari saya mengajak kita semua untuk menutup renungan kita dengan doa. Ya Tuhan yang kasih-Nya dan kuasa-Nya sempurna, terima kasih atas sapaan renungan-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh meneguhkan kami, menguatkan kami kalau sampai detik ini kami masih merasa diri kami gak berharga atau diri kami gak sempurna. Bahkan seorang Rasul Paulus yang luar biasa pun justru berbahagia dan berbangga bahwa kelemahannya itu dipakai oleh Tuhan menjadi sempurna. Lewat pelayanannya, lewat misinya, lewat hal-hal yang dilakukan. Pakailah kami Tuhan supaya kami boleh mensyukuri apa yang sudah Tuhan anugerahkan dan berikan kepada kami. Supaya dalam kelemahan dan kekurangan kami, kuasa Tuhan, kuasa Kristus yang sempurna. Sehingga kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi damai sejahtera, boleh menjadi saluran sukacita dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Kuasa Tuhan yang sempurna menyempurnakan kehidupan kami yang tidak sempurna. Dalam nama-Mu Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.